Selamat pagi para warganet semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini saya akan bincang-bincang sedikit tentang keguguran berulang atau bahasa Inggrisnya recurrent miscarriage ya. Nah, kejadian ini sebetulnya jarang sekali terjadi ya, tapi sekali menimpa seseorang lumayan akan menimbulkan dampak psikologis yang cukup menyusahkan ya. Nah, diagnosis keguguran berulang ini biasanya tegak kalau sudah mengalami keguguran 3 atau lebih. Jadi kalau sudah ada 3 kali atau bahkan pada beberapa negara menganut 2 kali berturut-turut keguguran, itu juga kita sudah masukkan diagnosis keguguran berulang. Nah, keguguran berulang ini adalah diagnosis khusus yang harus ditangani secara terarah ya, dan penanganannya juga tidak sembarangan. Nah, sekarang kita lihat apa penyebab seseorang mengalami keguguran bisa 2 atau 3 kali berturut-turut bahkan lebih ya. Nah, pada bagian ini kita bisa lihat ya, faktor genetik yang warnanya biru ini. Faktor genetik itu menyumbangkan sekitar 2-5% dari penyebab keguguran berulang. Yang berikutnya yang warna merah ini kelainan anatomi ya, bisa sampai 10-15%. Anatomi di sini maksudnya ada kelainan dari bentuk rahim ya, bisa berupa adanya sekat pada rahim atau miom submukosum yang mengganggu kontur dinding dalam rahim sebagai bed implantasi. Kemudian yang berikutnya warna hijau ini cukup banyak ya, autoimun atau clotting disorder. Ini biasanya gangguan pembekuan darah ya. Kalau awam bilangnya pengentalan darah, darah kental, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab keguguran berulang. Yang kemudian berikutnya adalah infeksi. Infeksi ini sebenarnya sangat kecil ya, hanya 0,5-5% saja sebagai penyebab keguguran berulang. Yang berikutnya kelainan hormonal atau endokrin bisa mencapai 15-20% yang warna biru ini, dan sebagian besar sebesar 50% penyebab keguguran itu adalah unexplained. Unexplained itu adalah penyebab yang tidak diketahui. Jadi setelah semua pemeriksaan hasilnya normal ya, tapi masih juga mengalami keguguran yang berulang, berarti dia masuk yang diagnosisnya unexplained infertility ya. Nah, jadi jika penyebabnya sudah diketahui, tata laksananya akan sesuai dengan penyebabnya ya. Kalau misalnya kecuali ya yang tidak ada faktor, yang tidak ada tata laksananya seperti kelainan genetik ini ya, karena terapi gen kita belum ada. Jadi sebisa-bisanya pasangan ya hidup sehatlah ya, supaya kualitas sel benih masing-masing, sel sperma dengan sel telur itu kualitasnya baik. Jika kualitas sel sperma dan sel telur yang saling membuahi baik, diharapkan kualitas kehamilannya juga baik ya. Jadi tidak akan mengalami kelainan genetik atau kelainan kromosom atau gen di sel sperma dengan sel telur sehingga menghasilkan kualitas janin yang tidak baik ya. Jadi sebisa-bisanya paparkan dengan vitamin dan antioksidan dan hidup sehat ya, minimal 3 bulan ya. Setelah itu usaha hamil kembali ya, semoga yang berikutnya kehamilannya bisa baik. Kemudian kalau kelainan anatomi, nah kelainan anatomi ini biasanya kita ketahui dari pemeriksaan USG transvaginal atau HSG juga bisa. Jadi kita bisa mengetahui kontur dinding dalam rahim atau rongga dalam rahim ini sebagai bed implantasi. Kalau ada sekat ya yang menghalangi, atau miom submukosum atau polip-polip yang cukup banyak dan besar, kita atasi dengan hysteroscopy biasanya. Hysteroscopy kamera yang masuk dari vagina kemudian akan mengkoreksi semuanya itu. Kalau ada polip atau miom diangkat, kalau ada sekat ya digunting atau dipotong sekatnya supaya rongga dalam rahim ini normal sebagai bed implantasi. Kemudian autoimun atau clotting disorder ini kita bisa lihat dari hasil laboratorium, kita cek beberapa parameter pengentalan darah ya. Nah, dari situ ya kita biasanya bekerja sama dengan seorang hematolog untuk mengatasi gangguan pembekuan darah ini. Kemudian kalau infeksi ya sesuai dengan penyebab infeksinya kita obati. Kemudian kalau faktor endokrin atau hormonal kita juga obati sesuai dengan penyebab hormonal, kelainan hormonalnya. Kemudian kalau unexplained ya karena kita tidak tahu penyebabnya apa ya, terus saja usaha hamil terus ya. Beberapa obat-obatan atau penunjang kehamilan nanti kita berikan setelah kehamilan itu terjadi ya. Sekian, semoga menjadi manfaat. Terima kasih.